Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, siswa SMP Kota Padang yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ibu yakin dan percaya kalian semuanya sudah belajar materi kita minggu yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar, walaupun kita tidak langsung bertemu muka dengan guru-guru. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat tentang isi dasar negara oleh para pendiri negara. Kompetensi dasar 31 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan indikatornya membandingkan 3 pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Materi yang akan kita bahas hari ini, sidang BPUPKI yang pertama tentang perumusan dasar negara. Sedangkan yang kedua, usulan dari Mr. Muhammad Yamin. Yang ketiga, usulan Mr. Supomo. Yang keempat, usulan Insinyur Soekarno. Dan yang kelima adalah istilah dari dasar negara. Kita lihat sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara. Sidang ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Hari pertama tanggal 29 Mei 1945 dengan pembicara Mr. Muhammad Yamin. Sedangkan sidang hari kedua tanggal 31 Mei 1945 dengan pembicaranya Mr. Supomo. Sidang hari ketiga tanggal 1 Juni 1945 pembicaranya Insinyur Soekarno. Kita akan melihat usulan dasar negara di hari yang pertama. Pembicara dalam sidang itu adalah Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan secara lisan dan secara tulisan. Secara lisan ada 5 sila. Pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, pri kesejahteraan. Sedangkan secara tulisan juga ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat, kita perhatikan secara tulisan ini hampir sama dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, kita akan lanjut ke usulan dasar negara di hari kedua. Tanggal 31 Mei 1945. Yang mengusulkan adalah Mr. Supomo, juga dengan 5 sila. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, sedangkan yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Usulan hari ketiga, tanggal 1 Juni 1945, belum mengusulkan dasar negara, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang filosofi Groslah atau Weltanschauung, yang merupakan fundamen filsafat pikiran jiwa yang mendasar bagi Indonesia merdeka. Setelah itu barulah Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, 5 sila dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berbudaya. Istilah dasar negara yang pertama sekali diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang yang BPUPKI. Beliau mengusulkan bahwa kelima dasar negara itu dinamakan dengan Pancadharma atau 5 kewajiban.
Namun, Insinyur Soekarno mendapat saran dari seorang teman ahli bahasa yakni Muhammad Yamin agar Pancadharma dirubah menjadi Pancasila, yang artinya 5 dasar. Akhir persidangan BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Keanggotaan panitia kecil itu antara lain Insinyur Soekarno sebagai pimpinan, Ki Bagong Sadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil dibentuk bertugas untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah dalam mempersiapkan Indonesia merdeka. Usul-usul yang diajukan oleh panitia kecil itu antara lain ada usulan tentang Indonesia merdeka, ada usulan tentang dasar negara, tentang soal unifaksi dan federasi, usulan mengenai bentuk negara dan kepala negara, usulan mengenai warga negara, usulan mengenai daerah, usulan mengenai soal agama dan negara, usulan mengenai pembelaan negara dan keuangan. Baiklah, anak-anak semuanya, sudah kita simak pembelajaran kita hari ini, sampailah kita ke aktivitas siswa. Buatlah biografi salah satu tokoh yang kita bahas sebagai anggota dari BPUPK sebanyak 10 baris. Tuliskanlah semangat dan tokoh tersebut yang bisa diteladani bagi pelajar saat ini. Sekitar 5 baris. Semoga anak-anak semua menjadi harapan bagi keluarga, bangsa, dan negara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berguna. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.